Jumpa lagi kita teman-teman di Al-Badri News. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk membahas persoalan yang sekarang ini lagi viral atau marak ya. Dibicarakan bahwa Muhammad KC dilaporkan oleh pihak MUI tentang diduga adanya penistaan agama. Ini sangat menarik teman-teman. Makanya saya beri judul dengan judul yang cukup memberikan suatu pertanyaan besar bagi kita, yaitu penghujat kebenaran dan penghujat sebenarnya. Jadi dua sisi ini sebenarnya saya ingin menyuguhkan untuk teman-teman bisa menelaah atau mempelajari apa maksud daripada kalimat saya itu atau judul saya itu dengan tanda tanya yang besar ya, yaitu bahwa di dalam kehidupan ini pro dan kontra itu sudah memang sering terjadi. Anggaplah sekarang ini Muhammad KC, Pak Haji Muhammad KC itu adalah seorang murtadin, atau kita kenal adalah beliau itu adalah beragama muslim masuk menjadi percaya dengan Yesus Kristus, yaitu sebagai penyandang ataupun pemikul salib. Itu gelar beliau sekarang ini. Beliau ini adalah orang yang sangat memberikan inspirasi bagi umat-umat Kristen, karena beliau berasal dari beragama Islam ya. Saya kembali lagi dengan pertanyaan saya tadi adalah bahwa hidup ini memang penuh dengan pro dan kontra. Kontranya seperti itu, tapi pro-nya, nah ini perlu juga kita bicarakan supaya bisa balance antara pro dan kontra ini yang kita bicarakan, yaitu bahwa ada seseorang juga yang murtad juga. Nah, seperti yang katakan bahwa di Alkitab itu ada kata murtad. Murtad itu keluar daripada ajaran kekristenan. Itu ya, saya nggak mau menyebutkan ayatnya, nantilah setelah bisa kita sebutkan ayatnya itu, bahwa ada nama seorang ustadz yang tadinya dari Kristen ya, sekarang menjadi ustadz. Nah, itu ustadz yang bergelar Ustadz Mualaf, Yahya Waloni. Dua sosok ini sangat menarik teman-teman, bahwa pro dan kontranya tadi kena gitu. Satu adalah penghujat kebenaran, kalau saya boleh katakan seperti itu, dan satu penghujat sebenarnya. Nah, kalau ingin kita labelin mereka ini berdua, ini maaf ya, ini membuat saya berpikir atau memberikan suatu pertanyaan di dalam benak saya, bahwa mereka ini adalah figur-figur atau sosok-sosok yang masing-masing pihak sangat dikagumi oleh banyak orang ya. Yaitu dua sosok yang sama kekuatannya untuk dikagumi pihak masing-masing, yaitu pihak Kristen dan pihak Muslim ya. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang siapa sebenarnya penghujat kebenaran dan penghujat sebenarnya, nah di sini pertanyaan yang besar yang saya ingin lontarkan kepada teman-teman untuk bisa memberikan suatu inspirasi bagi saya untuk berbicara lebih ke depannya. Jadi ini bentuk semuanya pertanyaan ya. Jadi supaya teman-teman jangan salah sangka dengan pengertian saya. Kalau selama ini kita mungkin berpikir bahwa Haji Muhammad KC itu adalah seorang penghujat sebenarnya. Nah, karena disandang oleh beliau adalah sekarang ini
Kalau dulu dia adalah mayoritas, sekarang adalah minoritas. Nah, itu. Jadi kalau gitu yang kita ingin ketengahkan, bahwa Haji Muhammad KC ini adalah penghujat sebenarnya. Mengerti teman-temannya sampai di sini yang saya maksudkan, bahwa yang dituduhkan untuk Yahya Waloni adalah penghujat kebenaran. Nah, itu tanda tanya juga ya. Jadi supaya teman-teman itu bisa berpikir bahwa ini bukan suatu tuduhan terhadap beliau-beliau ini yang punya masa cukup besar ya. Kalau satu Yahya Waloni itu adalah suatu figur atau sosok yang digandrungi kalau lagi dalam ceramah-ceramahnya ya seperti itu, berarti agak di permukaan. Sedangkan Haji Muhammad KC adalah digemari oleh para YouTuber maksudnya para netizen ya, dunia maya. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada kalian, bahwa mereka ini punya suatu kekuatan yang lain antara langit dan bumi, antara mayoritas dan minoritas. Seperti itu teman-teman ya. Sampai di situ mungkin teman-teman masih bisa untuk mengerti apa yang saya katakan. Alhamdulillah. Kalau tidak, ya cobalah bertanya nanti dengan saya. Jadi kalau kita labelkan bahwa Yahya Waloni ini adalah sebenarnya dari Kristen ya, murtad dia. Murtad menjadi label mualaf. Dia seringkali melontarkan kalimat-kalimat kontranya terhadap Bible yang diyakini umat Kristen itu adalah suatu kebenaran. Nah, itu ya, suatu kebenaran. Jadi boleh kita katakan dia adalah penghujat kebenaran. Jadi kalau kita tarik lagi dengan bahasa Indonesia yang benar, penghujat artinya mencela atau menista atau mengotori mulutnya dengan sebuah label kebenaran. Sedangkan kita tarik lagi kembali kepada Haji Muhammad KC, beliau ini adalah dari Muslim menjadi murtad, maka dikatakan adalah murtadin. Nah, itu dia atau beliau ini sebenarnya penghujat juga, penghujat sebenarnya. Jadi seringkali kata-kata ini sering terlontar kayak pro dan kontra gitu ya, antara besar dan kecil. Itu menariknya teman-teman. Jadi kita ingin teman-teman tuh berpikir cara berbuka pikiran. Semoga rongga-rongga di dalam otak itu bisa mencerna apa yang saya maksud. Nah, sampai di sana kita sudah mulai berpikir bahwa tidak semua penghujat itu adalah benar. Saya berharap bahwa ini adalah semuanya perlu ditindak. Yahya Waloni ditindak, Pak Haji Muhammad KC juga ditindak. Tapi sebelum adanya laporan dari komunitas yang besar di Indonesia ini, yaitu MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, nggak salah seperti itu menuntut bahwa Muhammad KC harus dipidanakan atau dilaporkan ke pihak yang berwajib karena tuduhannya diduga sebagai penghujat agama tertentu. Nah gitu. Jadi mereka ini sebenarnya mungkin bersandiwara
satu dari Muslim ke Kristen, satu dari Kristen ke Muslim. Ini kalau sebenarnya kalau Pak Haji Muhammad Kc yang kita kagumi saat ini itu sampai teradili dan sangkut dengan pasal-pasal yang dituduhkan atau didugakan, maka perlulah kita menjadi bahwa ini tindakan yang cukup adil. Nah, maksud saya seperti ini, bahwa cukup adilnya bahwa Yahya Waloni pun harus diserahkan juga dengan tuduhan penghujat. Satu penghujat kebenaran, kita labelkan sekarang ini untuk sampai saat ini pun masih kita berbicara bahwa Yahya Waloni adalah penghujat kebenaran. Maksudnya saya gini, bahwa Yahya Waloni adalah penghujat sebenarnya, sedangkan Muhammad Kc, Haji Muhammad Kc itu penghujat kebenaran. Berbalik ya. Nah, itu dari sudut pandang saya seperti itu. Jadi kita ingin ini semuanya terang benderang dan terus menerus supaya terang. Supaya terang, keadilan di Indonesia ini harus ditegakkan. Karena kalau kita masih memakai bahwa ada suatu kata jenjang, yaitu antara mayoritas dan minoritas, itu namanya sudah tidak memenuhi keadilan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia memuat juga tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu ya, dasar negara Republik Indonesia termuat di situ adalah sila kedua, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia adil itu pastilah membuat suatu peradaban yang tinggi, peradaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang saya maksud, bahwa Yahya Waloni perlu diangkat juga kasusnya tentang penghinaan atau penghujat kebenaran tentang sebenarnya, ya, sebenarnya itu penghujat. Ya, maaf teman-teman ya, saya agak sedikit terganggu konsentrasinya ini karena ada beberapa hal yang saya ingin katakan kepada teman-teman. Ini seperti terbolak-balik ya dalam pengertiannya. Jadi bahwa kedua orang ini tokoh-tokoh yang kita gandrungi masing-masing pihak ya, seperti Haji Muhammad Kc adalah seorang yang dikagumi di kalangan Kristen, sedangkan Yahya Waloni itu yang berasal dari Kristen dikandrungi oleh umat atau yang berlabel umat Islam ya, seperti itu, karena dia berasal dari Kristen menjadi mualaf, yaitu jadi murtad dan jadi mualaf, seperti itu. Ini yang saya mau katakan, bahwa mereka ini sebenarnya sama poinnya, saling penghujat. Patutlah kalau negara kita ini memegang dasar bahwa di Indonesia ya, terutama di Indonesia ini mengenal kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi peradaban ini yang penting kita angkat ke permukaan supaya keadilan ini menjadi benar kalau ada punya peradaban yang tinggi. Bagaimana caranya? Pastilah kita mengutip bahwa dua-duanya ini mestinya harus dipersidangkan atau didudukkan bersama-sama untuk mendiskusikan. Dan kita memberikan pertanyaan untuk beliau-beliau ini, mengapa ini bisa terjadi? Dari Kristen ke Muslim, dari Muslim ke Kristen. Di mana sebenarnya titik temu mereka ini?
supaya keadilan yang beradab itu bisa terjadi di muka bumi Indonesia ini. Jadi jangan lagi kita memandang bahwa mayoritas dan minoritas itu adalah suatu simbol bahwa yang mayoritas menekan yang minoritas. Sepertinya hukum rimba yang diberlakukan di Indonesia masih bertahan sampai saat ini. Begitu aneh dan ironis kan? Jadi perlu kita kesimpulkan bahwa mereka ini dua-duanya penghujat kebenaran dan penghujat sebenarnya perlu didudukkan bersama-sama untuk mencari solusinya, berdamai. Dan kita harapkan Yahya Waloni kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali menuju kebenaran, supaya dia tidak menghujat kebenaran. Sedangkan Haji Muhammad Kacek kita berharap kembali supaya dia tidak menghujat sebenarnya. Seperti itu maksud saya. Kan lucu kan? Nah, supaya pihak kita ini sebagai netizen atau sebagai pemirsa atau sebagai jemaat itu tidak saling timbul kecurigaan. Hanya kedua tokoh ini tidak berimbang. Kita ingin mengangkat ini semuanya jadi berimbang dan menjadi suatu yang samar menjadi terang benderang. Nah, sampai di situ teman-teman semuanya mungkin mengerti apa yang saya maksud. Saya berfokus bahwa mereka ini dua-duanya haruslah didudukkan satu meja untuk mendiskusikan permasalahan ini, supaya kita yang sebagai penonton atau sebagai pendengar atau sebagai pemelihat itu tidak terombang-ambing. Mengapa ini terjadi? Semuanya saya serahkan kepada pemirsa di Al-Badri Cius untuk memberikan suatu tanggapan dan mendiskusikannya dalam benak kalian masing-masing. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, lebih bagus dibuang saja. Kalau ada kata-kata saya yang salah, janganlah merasa sakit hati. Lebih baik kita ketawa seperti yang kalian dengar. Usikum blinasi, bertobatlah sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.